Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulwibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau ngelanjutin untuk memperbaiki sebuah TV LG 21FU1RD yang kemarin di video sebelumnya udah saya upload dan pemirsa udah nonton mungkin. Yang kerusakannya adalah mati total pemirsa. Terus begitu udah diganti transistor horizontal karena memang dia yang rusak. Habis itu transistor horizontalnya putus lagi. Nah, itu nanti saya sambung lagi ceritanya. Jadi saat ini saya mau memperbaiki speakernya. Speakernya putus pemirsa. Untuk memperbaiki speaker ini, sebelum kita menggantinya dengan yang baru, kalau misalnya bisa diperbaiki, alangkah baiknya atau alangkah bagusnya kalau kita perbaiki aja. Biasanya putusnya itu ada di sambungan kan. Nah, kita mau ngelepasin dulu lemnya pemirsa. Lemnya itu bakal lepas kalau misalnya kita kasih thinner. Jadi kita rendam thinner seperti ini. Sambil saya cerita video yang sebelumnya ya pemirsa. Nah, begitu udah agak lama saya rendam terus dia biasanya agak-agak lembek gitu. Terus agak dirapiin, agak diratain, terus dikerok-kerok sedikit pakai alat-alat seperti ini, seperti tusuk gigi ini ya. Supaya kita bisa ngelihat sambungan kabelnya pemirsa, sambungan lilitannya. Nah, pemirsa, di video sebelumnya itu kan transistor horizontal udah diganti dengan yang baru, habis itu jebol ya, putus lagi. Akhirnya saya harus mengganti kapasitor damper dari transistor horizontal itu. Akhirnya sembuh deh. Akhirnya TV itu bisa hidup lagi. Tapi ada sedikit kecacatan yaitu suaranya nggak ada sebelah pemirsa. Begitu saya cek ternyata speakernya putus. Nah inilah dia speakernya. Suaranya sih muncul separuh sebelah aja, cuman kan nggak enak ya, nggak stereo jadinya. Begitu saya lihat, saya rendam pakai thinner tadi pemirsa, lemnya udah ngebuka. Terus saya lihatin detail di sini. Ini ada kabel kecil banget, kabel Y-mile namanya, atau biasa disebut spool. Spool itu adalah lilitan dari kabel Y-mile ya, atau kabel enamel. Begitu kabel enamelnya itu kelihatan, begitu saya cek pakai avometer ternyata spoolnya juga udah putus pemirsa. Kabel enamelnya itu udah putus. Kalau memang udah positif putus, berarti kita nggak bisa ganti karena nggak ada yang jual spool speaker sekecil ini. Adanya sih satu paket sama speakernya sama membrannya sekalian sama magnetnya. Biasanya bisa dibeli di toko-toko elektronik atau di toko-toko komponen elektronik pemirsa. Tuh, kalau misalnya dia masih bagus, dia bakal bergerak ke kanan jarum avometernya atau lampu continuity-nya bakal hidup. Ini enggak sama sekali. Jadi saya pastikan ternyata spoolnya udah putus dan harus diganti dengan yang baru. Harus diganti dengan yang baru. Jadi mau nggak mau saya harus pergi ke toko elektronik, ke toko komponen untuk beli speakernya. Ternyata juga saya nemuin speaker yang hampir sama pemirsa, meskipun beda wattnya. Kalau yang lama itu berapa watt ya? 16 watt kayaknya. Nanti deh kita lihat ya. Tapi yang baru ini sekitar 8 watt. Sebelumnya kita cek dulu. Kalau misalnya speaker yang baru ini masih bagus, lampu continuity saya bakal nyala di avometer. Ini yang lama ya. Yang lama saya tunjukin ke pemirsa untuk yang kesekian kalinya. Pemirsa bisa lihat di jarum avometer saya atau di lampu continuity-nya. Tuh, nggak kelihatan nyala kan? Memang nggak nyala pemirsa, artinya ini putus. Putus, harus kita ganti yang baru. Ini dia yang baru. Speakernya 8 ohm 5 watt. Kalau yang lama speakernya berapa nih? 10 watt pemirsa. Selisih hampir separuh. Bukan separuh, selisih hampir 2 kali lipat. Tuh, lampu continuity-nya hidup. Speaker ini masih bagus dan akan kita pasang untuk menggantikan speaker yang rusak tadi. Langsung aja dipasang dulu kabelnya ya pemirsa.
Karena soketnya itu beda, jadi kita harus sedikit memodifikasinya pemirsa. Kita lepas dulu. Kalau bisa soketnya ini nggak usah dipotong. Jadi kita kupas aja kabelnya, terus kita solder di kaki speaker. Jadi supaya kalau misalnya kita nemuin speaker yang benar-benar sama, bisa kita ganti. Seandainya kita pengen mengganti dengan yang orisinil. Sebetulnya orisinil atau enggak itu nggak jadi soal. Nggak jadi soal pemirsa, karena ini barang elektronik, nggak ada jaminan. Yang orisinil itu lebih baik. Sesuai pengalaman saya kayak gitu sih. Di speaker ini nggak ada plus dan minus yang saya perhatikan, berarti bolak-balik bisa. Meskipun kalaupun ada tulisan plus minus, di bolak-balik pun juga bisa ya. Paling yang sedikit terasa itu adalah suaranya. Kalau plus minus kebalik itu biasanya suaranya bakal beda. Itu pun kelihatan kalau di sound system. Tapi kalau ini di enggak. Tapi kalau di speaker yang sekecil ini biasanya nggak begitu terasa. Akhirnya kabelnya saya kupas pemirsa. Saya kupas, terus saya solder ke kaki dari speaker seperti ini. Pastikan solderannya bagus. Terus soket dari kabel itu nggak nyentuh kabel degaussing atau nyentuh body-body yang lain. Supaya nggak terjadi korsleting nantinya pemirsa ya. Karena speaker ini kan deket banget sama degaussing. Degaussing itu tegangan listriknya tinggi juga. Dia dimasukin arus listrik 220 volt. Ini dia tempatnya, ambil skrup, ambil obeng, ambil speaker yang pengen kita pasang, langsung aja dipasang seperti ini. Biasanya dudukannya itu hampir sama, kalaupun ada selisih mungkin beberapa mili. Nah, meskipun beberapa mili, meskipun selisihnya beberapa mili, kalau kita paksakan, dia bakal pecah karena pangkon, apa ya? Kalau saya nyebutnya pangkon ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Nah, dudukan dari speaker ini itu dari plastik. Jadi kalau misalnya dia nggak presisi, waktu kita paksa skrup logam itu masuk, dia bakal pecah. Nggak menahan kerasnya skrup logam, cile. Jadi dua buah skrup nggak saya pasang akhirnya pemirsa. Cuman saya tinggalin aja di lubangnya situ. Karena pakai dua buah skrup pun udah rapet. Jadi saya pasang seperti ini. Saya pasang di tempatnya, tapi nggak saya buat nyekrup speakernya. Karena saya pakai dua aja, zigzag. Zigzag yang atas kanan, yang bawah kiri, atau sebaliknya pemirsa. Yang atas kiri, yang bawah kanan. Supaya dia nggak goyang-goyang pemirsa ya. Oh iya, pemirsa jangan lupa ya untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman yang suka sama elektronik, yang hobi elektronik. Semoga bermanfaat. Terus jangan lupa juga untuk aktifin tombol lonceng ya pemirsa, supaya tahu video yang baru aja saya upload. Sekarang tiba waktunya colokin soket ke mesin TV, soket speaker ke mesin TV. Begitu udah nancep, langsung kita tes TV-nya. Kita lihat ternyata TV-nya sembuh pemirsa. Suaranya dua-duanya keluar, sebelah kanan keluar, sebelah kiri juga keluar. Akhirnya bisa nonton nyaman banget gitu. Apalagi musik-musik yang disetel, musik-musik yang enak-enak ya, sesuai selera masing-masing. Mungkin kalau misalnya musiknya ada kena copyright, bakal saya silent, no sound. Mungkin bakal ada suara saya aja. Tapi kalau enggak, saya bakal biarin ada suaranya pemirsa. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman yang suka sama elektronik atau yang pengen memperbaiki TV yang suaranya nggak ada separuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.